Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana mengkoneksikan antara PLC Schneider dan HMI Schneider menggunakan Modbus TCP/IP dan melakukan simulasinya langsung pada laptop atau PC. Ya, yang pertama kita buat dulu program PLC-nya. Di sini menggunakan aplikasi Mesin Expert Basic. Ya, di sini selain untuk membuat program atau ladder-nya pada PLC Schneider, di sini juga kita akan memasangkan alamat pada PLC-nya agar nanti sinkron kepada HMI-nya. Ya, di sini kita tunggu sampai programnya terbuka. Nah, setelah program terbuka, ini merupakan project baru ya, new project. Pada bagian properties di sebelah kiri, di sini ada tanda silang dan dalam lingkaran warna merah. Ya, untuk project properties-nya mulai dari front page, company, project information, project protection saya kosongkan. Kemudian pada application protection-nya saya pilih inaktif. Pilihan aktif karena ladder atau program yang akan saya buat tidak akan saya kunci atau saya password. Saya pilih inaktif, kemudian pilih apply di bagian kanan bawah. Nah, setelah di-apply, tanda silang tadi berubah jadi tanda seru. Di sini kita abaikan saja karena tidak akan berpengaruh pada apapun. Tanda seru ini hanya memberikan informasi bahwa program yang kita buat tidak dikunci atau tidak di-password. Ya, kemudian ke bagian kolom konfigurasi sebelah kanan, di sini kita akan sesuaikan PLC yang akan kita gunakan yang akan dikoneksikan ke HMI. Di sini saya menggunakan tipe PLC Schneider TM221CE40R. Ya, karena PLC ini menggunakan Ethernet ya, atau ada untuk jalur LAN-nya atau Modbus TCP/IP-nya. Kemudian kita klik, kita drag ke sebelah sini. Kemudian kita lepaskan, kita pilih yes. Nah, setelah PLC-nya sudah sesuai, kemudian kita berikan alamat atau IP address pada PLC-nya agar nanti bisa sinkron ke HMI-nya. Cara memberikan IP address-nya itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada bagian ETH1 atau Ethernet 1, kita klik. Kemudian di bagian kolom Ethernet di bawah, ya di layar tengah bawah, kemudian kita pilih fix IP address. Kita pilih fix IP address, kita isikan alamat yang akan diberikan pada PLC-nya. Untuk bagian IP address kita isikan 192, kemudian kolom keduanya 168, kolom ketiganya pilih 1. Nah, untuk kolom keempatnya itu dibebaskan diisi angka berapapun. Ya, yang penting antara PLC, HMI, dan komputer itu memiliki alamat yang berbeda. Ya, di sini saya akan mengisikan angka 3. Untuk 3 kotak awal, 192, 168, 1 itu tidak boleh berbeda, harus sama. Ya, yaitu 192 di kotak pertama, 168 di kotak ketiga, 168 di kotak kedua, dan angka 1 di kotak ketiga. Nah, untuk kotak keempat itu angkanya bebas, yang penting berbeda nanti antara PLC dan HMI-nya. Kemudian di subnet mask, ya untuk 3 kotak pertama itu angkanya sama, yaitu 255, 255, 255, dan kotak keempatnya 0. Untuk subnet mask, nanti di PLC dan HMI itu sama, tidak boleh berbeda. Nah, untuk gateway address-nya kita kosongkan saja 0000 karena kita tidak menggunakan gateway address. Kemudian di security parameter kita checklist keempat-empatnya, yaitu untuk keamanan atau protokol nanti antara PLC dan HMI-nya. Setelah selesai menyeting Ethernet-nya atau IP address untuk PLC-nya, kita klik apply. Nah, setelah klik apply, kemudian kita buat program ladder-nya yang akan kita contohkan untuk digunakan di HMI-nya. Ya, kita klik bagian kolom programming. Jadi sini saya akan membuat ladder sederhana, yaitu satu tombol on, satu tombol off, dan satu lampu dengan menggunakan rangkaian pengunci. Klik, kita isikan. Kemudian kita beri alamatnya. Di sini saya alamatnya menggunakan memori ya untuk alamat input. Kenapa? Karena
Di sini saya akan mensinkronkan program PLC dan HMI, mengkoneksikannya tanpa memiliki PLC dan HMI-nya secara real. Jadi kita akan menggunakan simulasinya saja. Makanya di sini kita menggunakan alamatnya, yaitu menggunakan address memori, tidak menggunakan address real secara langsung atau push button secara langsung. Ya. Untuk outputnya pun di sini saya akan menggunakan alamat memori. Ya. Setelah sesuai, kita beri nama. Ini M0 sebagai PB on, kemudian M1 sebagai PB off, kemudian M2 sebagai lampu, ya, kemudian sudah selesai. Seperti ini rangkaiannya. Sebelum kita masuk ke HMI-nya, kita cobakan dulu rangkaian laddernya. Kita ke commissioning, kemudian launch simulator. Kita tunggu. Nah, simulatornya sudah jalan. Kemudian kita klik start controller. Pilih OK. Sudah jalan simulatornya, controllernya sudah jalan. Kemudian kita cobakan rangkaiannya. PB on kita nyalakan, lampu akan nyala. PB on kita matikan, lampu tetap nyala karena dikunci. Kemudian kita matikan menggunakan PB off. Ya, ini sudah sesuai rangkaiannya. Laddernya kita sudah sesuai. Kita matikan stop controller, stop simulator. Nah, kemudian kita masuk ke bagian HMI-nya. Di sini menggunakan aplikasi dari Schneider, yaitu VGeo Designer. Di sini saya menggunakan VGeo Designer Basic 1.1. Ya, kita buka aplikasi VGeo-nya. Nah, akan muncul halaman seperti ini nih, kosong karena kita belum membuat apa-apa untuk HMI-nya. Kemudian kita di sebelah kiri atas kita new project, klik new project. Ya, project name-nya kita contohkan, kita namakan Mr. Alfiansyah sesuai channel YouTube-nya. Mr. Alfiansyah. Description or comment ini bisa diisi atau tidak. Ini untuk penjelasan tentang HMI atau program HMI yang dibuat ini untuk apa, seperti itu. Saya kosongkan saja. Kemudian untuk type-nya, pilih project with single target karena di sini kita hanya menggunakan HMI hanya terkoneksi ke PLC saja atau targetnya hanya satu. Untuk project password ini bisa diisi jika ingin HMI-nya dikunci. Kita bisa checklist, tapi untuk kali ini saya tidak akan mengunci program HMI-nya. Saya tidak akan checklist. Kemudian setelah itu klik next. Nah, di sini ada target name-nya. Ya, target name-nya kita mau namakan apa? Boleh target 1, boleh apa? Saya namakan PLC atau saya namakan ini aja. Tes simulasi. Simulasi tes tanpa spasi. Untuk target type-nya atau ini tuh target type-nya tuh yaitu tipe dari HMI yang akan kita gunakan. Ya, untuk modelnya di sini ada 4 karena kita akan menggunakan koneksi Modbus TCP/IP. 3500 ini tidak ada Ethernet-nya atau tidak ada Modbus TCP/IP-nya, kita menggunakan 3512 yang HMI-nya menggunakan Modbus TCP/IP. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita akan beri alamat untuk HMI-nya. Ya, seperti yang tadi, kita kembali ke Scene Expert, kita lihat konfigurasi, kita IP address dan subnet mask-nya samakan dengan yang
PLC, tapi di kotak keempat ini kita angkanya bedakan, kecuali subnet mask itu sama, tapi IP address angka terakhir ini kita bedakan. Di sini subnet masknya sesuai yang tadi, 255.255.255.0. Untuk IP address-nya 3 kotak pertama itu sama, 192.168.1. Nah, untuk terakhir sebelah sini, untuk PLC kita beri alamat 3 di sini. Ya, untuk HMI kita beri alamat 4 ya, agar berbeda antara PLC dan HMI. Setelah setting IP address untuk HMI-nya selesai, kita klik next. Ya, nah di sini ada bagian equipment list. Untuk equipment list di sini yaitu PLC apa yang akan dikoneksikan ke HMI-nya. Ya, kita klik add. Kemudian ada manufakturnya. Nah, di sini mau merek PLC apa yang akan disambungkan ke HMI-nya. Ya, ada Mitsubishi, Omron, Rockwell, Schneider, dan Siemens. Di sini kita akan menggunakan tipe PLC yang Schneider. Kemudian drivernya kita pilih Modbus TCP/IP dan equipment-nya kita pilih Modbus Equipment. Setelah itu klik OK. Ya. Karena kita hanya menggunakan satu PLC, yaitu kita pilihnya satu aja. Jika kita menggabungkan beberapa PLC, kita tinggal klik add lagi untuk menambahkan PLC yang lain. Ya, karena di sini kita hanya menggunakan satu PLC Schneider. Setelah itu klik finish. Nah, di sini yaitu lembar kerja atau layar HMI yang nanti akan muncul, yaitu di yang kotak hitam ini. Ya, kotak hitam ini yaitu layar HMI-nya nanti. Ya, sebelum kita mulai di sini, kita setting dulu Modbus Equipment-nya di sebelah kiri. Ya, paling bawah. Kalau misalnya tidak terlihat, coba di scroll ya ke paling bawah, ada Modbus Equipment. Kita bisa diklik 2 kali atau klik kanan, kita konfigurasi. Nah, di sini ada IP address, yaitu IP address dari PLC yang nanti kita koneksikan ke HMI. Ya, IP address di sini yaitu 192.168.1.3. Kita isikan 192.168.1.3. Ya, kemudian klik. Nah, sebelum klik OK, di sini di sebelah kanan ada IEC 61131 sintaks ya. Ini yaitu untuk mensinkronkan alamat PLC dengan alamat HMI atau address input output-nya ya. Kita checklist saja di sini. Jika tidak di checklist, maka nanti address input output dari PLC dan HMI kita harus menyamakan atau menyesuaikan manual. Nah, kalau kita checklist, dia akan menyesuaikan secara otomatis ya. Jangan dilupa ininya di checklist, kemudian klik OK. Untuk variabel kita pilih low saja semuanya, low word first dan low byte first, kemudian klik OK. Jika ada muncul notifikasi seperti ini, kita pilih yes. Nah, setelah itu kita pasang di HMI, desainnya seperti apa itu bebas. Di sini saya akan menggunakan 2 tombol dan 1 lampu sesuai dari program yang kita buat di PLC-nya, yaitu kita menggunakan PB on, PB off, dan lampu. Nah, di sini saya akan memasang PB on, PB off, dan lampu. Pertama kita pasang switch untuk PB on, kita klik. Nah, ini ukurannya bisa menyesuaikan yang kita inginkan. Ya, di sini saya sebesar ini, kemudian klik. Nah, akan muncul switch setting. Ya, di sini untuk modenya ada switch biasa, ada switch with lamp. Jadi switch with lamp ini saat kita tekan lampunya akan menyala, atau jika di sini akan berubah warna. Di sini kita menggunakan mode switch atau switch with lamp. Di sini saya memilih switch with lamp. Ya. Untuk operationnya ini ada when touch, while touch, dan when release. Di sini kita pilih yang when touch atau ketika ditekan. Operationnya kita pilih bit, ya kita pilih bit. Kemudian di bawahnya ada set, reset, toggle, momentary on, momentary off. Di sini saya memilih toggle, ya memilih toggle. Kemudian setelah dipilih toggle, kita masukkan alamat atau address memori yang sesuai dengan program yang ada pada PLC. Nah, di sini kita PB on-nya menggunakan memori 0 atau %M0. Nah, kita samakan di sini.
kita di bagian destination, kita pilih lampu, klik lampu ini, lampu. Nah, variabel di sini kita masukkan address yang tadi. Di sini variabelnya masih kosong. Jadi di sini variabelnya masih kosong. Kita isikan dulu dengan klik new variable. Ya, variable name-nya kita namakan pb_on. Ya, di sini tidak bisa menggunakan spasi ya, makanya saya menggunakan underscore. Variable name-nya pb_on, data source-nya pilih eksternal, scan grupnya kita pakai Modbus equipment yang tadi. Nah, untuk device address-nya, kita klik 3 di kanan sini. Nah, alamatnya, nah di sini kan karena tadi sintaknya telah kita checklist, makanya address-nya sudah menyesuaikan ke tipe PLC-nya. Ada %MI, %MWIXI, %SI, %I, %Q, ini banyak. Karena kita menggunakan memori M0, kita pilih yang %MI. Ya, untuk offsetnya, kita tadi menggunakan memori 0, kita klik angka atau pilih angka 0. Nah, di previewnya di sini sudah keluar persen M0, berarti sudah sesuai yang ada pada ladder. Di sini persen M0. Ya, setelah itu klik OK. Kemudian klik OK lagi. Ini klik OK. Nah, destination-nya sudah sesuai PB on. Nah, ini untuk switch-nya sudah sesuai destinasinya. Karena kita menggunakan switch with lamp, jadi kita kasih variabel di keduanya. Di switch-nya kita kasih variabel, di PB on. Untuk lampunya juga kita kasih variabel PB on. Kita klik lampu 2 di sini, kita pilih yang PB on. Kemudian OK. Nah, sudah muncul. Nah, di sini untuk kategorinya kita pilih primitif, untuk stylenya silahkan bisa menyesuaikan. Di sini di browse pun banyak ya untuk style atau bentuk dari push button-nya. Di sini saya pakai bawaan saja. Kemudian di samping general ada color. Nah, ini untuk warnanya. Ini ketika posisi PB on-nya mati akan berwarna hijau. Nah, di sini ketika posisi PB on-nya menyala akan berwarna merah. Nah, di sini saya ganti saja posisinya warna hitam. Ya, saat tidak ditekan, atau jangan hitam, kita pilih abu saja saat tidak ditekan. Nah, saat ditekan atau saat posisi PB on-nya aktif, kita pilih baru warna hijau. Ya. Kemudian untuk labelnya atau nama nanti dari saklarnya atau tombolnya, kita di sini pilih static. Ya, nah, penamaannya bisa ditulis di label di sini. Saya tulis PB spasi on. Nah, di sini ada font style, font width, font height, itu bisa diatur sendiri ya, silahkan. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul kotak PB on. Nah, untuk PB off kita buat sesama seperti tadi PB off, PB on. Ya, saya buat di sampingnya. Klik, kita pilih switch with lamp, operation-nya kita pilih bit, kita pilih toggle. Nah, destinasinya, di destinasi variabelnya kita masukkan lagi variabel baru. Ya, variabel baru kita namakan pb_off. Untuk device address-nya tadi pb off, kita lihat pb off menggunakan M1. Ya, alamatnya kita ganti jadi M1. Kemudian klik OK. Klik OK, dipilih OK, destination-nya PB off. Untuk di atas ini lamp-nya, enter a valid condition expression, kita pilih PB off juga. OK. Kemudian di color, kita for color-nya kita samakan. Ini PB off juga abu jika belum ditekan, jika sudah ditekan berubah jadi merah. Untuk labelnya samakan, label type-nya static, kita pilih kita menambahkan labelnya PB off, kemudian OK. Nah, ini selesai untuk push button atau untuk switch-nya. Setelah switch selesai, kita pasangkan lampunya. Ya, klik lamp di sini sama persis seperti tadi, kita pasang di sini. Untuk kategorinya masih sama primitif, stylenya silahkan diatur sesukanya sebelah sini. Ya, untuk variabel sama, kita klik gambar lampu.
Karena di sini belum dimasukkan alamat dari lampunya, kita bikin variabel baru. Ya, kita namakan lampu. Namakan lampu. Data type-nya tetap bool. Ya, kemudian scan group-nya tetap Modbus equipment, data source-nya eksternal, device address-nya kita ganti M2 karena untuk lampu tadi kita menggunakan memori 2, M2 di sini ya, kita menggunakan M2. Kita klik OK, klik OK lagi, kita pilih lampu. Nah, di sini variabelnya sudah masuk, variabel lampu. Untuk color kita kalau posisi mati kita abukan saja biar sama semuanya. Untuk nyalanya kita warna kuning. Ya, untuk labelnya kita pilih lagi static. Kemudian kita namakan lampu. Dan klik OK. Nah, sudah muncul nih lampu. Nah, karena di sini kondisinya saya tidak punya PLC, Schneidernya secara langsung dan HMI-nya secara langsung, maka kita akan mencoba mengkoneksikan dan menguji cobakannya secara simulasi. Ya. Untuk secara simulasi, hanya ada satu perbedaan di sini, yaitu alamat atau IP address di PLC-nya saja. Ya, di PLC-nya saja. Kalau untuk secara real menggunakan PLC dan HMI-nya langsung pada Modbus equipment sebelah kiri, kita IP address kita menggunakan IP address dari PLC. PLC yaitu 192.168.1.3 ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi PLC nanti yang atau address yang dibuatkan pada PLC-nya. Karena di sini kondisinya saya tidak akan menggunakan IP address PLC, di sini saya akan menggunakan IP address internal dari komputer. Saya menggunakan IP address. Ini semua sama ya, IP address internal komputernya itu 127.1.0 maaf 1.0.0. Nah, kemudian klik OK. Oke, nah ini setelah tadi dibuat ya rangkaian HMI-nya, jangan lupa kita uji cobakan dulu ya, kita build dulu atau ini kita ke bagian build, kita cek dulu apakah ada yang error atau tidak, kita build, kita pilih build all. Nah, jika di sini tulisannya build complete, ini ada tulisan warningnya 1, itu hiraukan saja ya. Maksud satu warning itu karena kita tidak di password HMI-nya ya. Build complete berarti sudah sesuai ya, build complete. Nah, untuk mengkoneksikan atau menguji cobakan secara simulasinya, karena tadi IP address komputernya sudah dimasukkan, yaitu IP address localhost ya, 127.1.0 itu IP address untuk localhost-nya. Kita klik OK. Kemudian kita balik lagi ke mesin expertnya, kita nyalakan simulatornya. Udah, simulator sudah nyala, kemudian start controller. Start controller, ini kondisi sudah nyala, simulasinya sudah nyala, sudah aktif. Kita balik lagi ke videonya di sini. Nah, setelah OK, kita pilih build di atas kiri, pilih build, kemudian kita pilih simulation. Ya, kita pilih simulation. Nah, ini udah muncul. Nah, nanti kalau secara real di HMI-nya seperti ini ya. Karena di sini saya menggunakan simulasi, ini muncul seperti ini. Kita cek, kita buka lagi mesin expert, kemudian simulasinya kita on-kan. Apakah sudah berjalan atau belum? Kita coba ya. Kita jangan mengaktifkan dari sini, kita aktifkannya dari video. Kita klik PB on. Nah, PB on nyala, lampu nyala ini udah sesuai dengan ladder yang kita buat. Di sini juga berubah. Kita lepas lagi PB on. Nah, lampu tetap menyala. Ya, karena kita menggunakan rangkaian pengunci. Kemudian PB off-nya kita aktifkan. Nah, baru lampu mati. Lepaskan. Kita nyalakan lagi diulang. PB on nyala, lampu nyala. PB on lepas, tetap menyala. PB off aktif. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil melakukan menyambungkan antara PLC dan HMI menggunakan Modbus TCP IP menggunakan IP address atau LAN. Ya, seperti itu.
dan kita menggunakan sambungannya dan langsung melakukan simulasinya tanpa memiliki atau tanpa langsung menggunakan PLC dan HMI-nya secara real. Jadi bisa disimulasikan terlebih dahulu dengan cara yang seperti tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.